萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Pendirian aliansi yang telah langsung membangkitkan kegemparan di dalam kekaisaran Jiama seperti yang diharapkan. Tak terhitung jumlah orang yang terkejut pada aliansi ini yang telah mengumpulkan semua yang kuat. 3 klan besar kekaisaran dan asosiasi alkemis. Barisan ini sudah bisa dibandingkan dengan Misty Cloud Sect saat itu. Tidak ada yang menduga bahwa Xiao Yan akan benar-benar dapat mencapai sesuatu yang bahkan gagal dilakukan oleh Misty Cloud Sect. Dia bahkan berhasil membentuknya dengan baik dan tenang. Cukup banyak orang samar-samar memiliki perasaan bahwa kekaisaran Jiama ini mungkin adalah dunia aliansi yang di masa depan. Misty Cloud Sect benar-benar telah diganti. Selama waktu di mana dunia luar gempar atas pembentukan aliansi Yan, Xiao Yan benar-benar mengabaikan segalanya di dunia luar dan diam-diam tetap di kamarnya. Dia siap untuk menyempurnakan pil obat yang akan memperpanjang kehidupan kakaknya yang kedua. Xiao Yan duduk bersila di atas tempat tidur batu di dalam ruangan. Sebuah kuali obat berwarna merah tua berdiri di depannya. Berbagai ramuan obat tertata rapi di atas panggung batu di sampingnya. Aroma obat yang kaya menyebar sebelum menyelimuti seluruh ruangan seperti kabut. Pil hijau panjang umur. Xiao Yan menutup matanya. Mulutnya dengan lembut menggumamkan nama pil itu sementara berbagai metode pemurnian untuk pil ini serta beberapa area yang perlu dia catat berulang kali bergejolak di dalam pikirannya. Dia melanjutkan dengan cara ini untuk sementara sebelum perlahan membuka matanya. Tatapannya menatap tajam pada kuali obat dan dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri, "Saya harus berhasil menyempurnakan 1 pil dari 2 set bahan obat ini. Saudara kedua tinggal kurang dari 2 bulan kehidupan. Jika semua bahan obat ini dihancurkan, ada kemungkinan bahwa banyak usaha akan dibutuhkan untuk mencari bahan lagi. Jika waktu tidak mencukupi, hasilnya akan buruk." Xiao Yan mengerutkan kening ketika dia memikirkan ini. Dia dengan lembut menghembuskan nafas udara sementara tekad muncul di pupilnya. Tidak peduli apa, dia harus berhasil memperbaiki pil hijau panjang umur hari ini. Xiao Yan bertindak saat dia mengatakan dia akan melakukannya. Setelah menghirup napas dalam-dalam beberapa kali, dia dengan cepat membuang pikiran-pikiran yang tidak penting di pikirannya. Dia menjentikkan jarinya dan giok hijau api inti teratai mengkilap muncul di tangannya. Jarinya bergetar dan nyala api keluar sebelum memasuki kuali obat di depannya di mana ia langsung berubah menjadi api yang ganas. Sementara itu terbakar di dalam kuali, suhu panas masih merembes keluar meskipun isolasi yang dibuat oleh kuali obat. Ini menyebabkan suhu di ruangan perlahan menanjak. Xiao Yan mengabaikan suhu tinggi di sekitarnya. Matanya tidak berkedip saat dia berhenti di kuali obat. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya dan buah berduri hijau yang samar-samar mengeluarkan aroma yang kaya dari platform batu yang mendarat di tangan Xiao Yan. Mata Xiao Yan melirik buah hijau mendalam yang merupakan salah satu bahan utama dalam menyempurnakan pil hijau panjang umur ini. Dia bisa merasakan kekuatan kehidupan padat yang ada di dalamnya. Setelah memegang buah hijau tua di tangannya sejenak, Xiao Yan menjentikkan jarinya dan menembaknya ke dalam kuali obat tanpa ragu-ragu. Buah itu dibungkus oleh api hijau giok yang ganas. Kekuatan spiritual menyebar dari antara alis Xiao Yan sebelum akhirnya memasuki kuali obat. Dia menempatkan perhatian penuh pada pengendalian perubahan nyala api serta memantau aktivitas buah hijau tua itu. Di bawah api surgawi baru seperti api inti terasa kaca yang terbentuk dari penggabungan 2 api surgawi.
bahan obat apapun akan melucuti senjata dan menyerah padanya dalam waktu singkat, tidak peduli seberapa kerasnya itu. Buah hijau tua ini tidak terkecuali. Meskipun itu menahan api surgawi untuk sesaat dengan mengandalkan kekuatan hidup yang terkandung di dalamnya, nyala api bersiul ketika pikiran Xiao Yan bergerak dan benang jus putih krim perlahan merembes keluar dari buah hijau tua. Api perlahan-lahan menyebabkan itu terjadi sebagai jumlah jus krim putih yang mengalir keluar dari dan meningkat. Akhirnya, sekelompok cairan yang kira-kira setengah ukuran telapak tangan terbentuk di bawah buah. Mata Xiao Yan mengamati bagian dalam kuali obat. Segel di tangannya berubah sekitar setengah jam kemudian dan nyala api dalam kuali obat berkurang. Buah hijau tua di dalamnya benar-benar telah lenyap. Sekelompok cairan berwarna putih krem yang memancarkan energi kehidupan yang luas menggantikannya. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya sambil mempelajari kelompok cairan putih krem. Dengan jentikan jarinya, nyala itu tiba-tiba melonjak dan cairan putih krim seukuran telapak tangan itu dengan cepat menyusut pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang dalam menghadapi suhu yang melonjak. Setelah pengurangan ukuran, warnanya menjadi lebih dalam. Pada akhirnya, itu hampir seperti mutiara putih. Xiao Yan tidak berhenti setelah melihat bahwa tidak ada skenario yang tidak terduga saat menyempurnakan buah hijau mendalam. Dia melambaikan tangannya dan bahan obat lain bergegas dan dilemparkan ke dalam kuali obat. Satu demi satu bahan obat dilemparkan oleh Xiao Yan ke dalam kuali obat dengan aliran waktu. Oleh karena itu, peningkatan jumlah kekuatan obat murni mulai muncul dalam kuali obat. Ekspresi Xiao Yan juga tumbuh lebih serius. Kekuatan spiritualnya benar-benar menyapu dan membungkus dengan kuat setiap kekuatan obat yang ada di kuali obat. Akhirnya, dia mengarahkan mereka ke suhu yang berbeda yang mereka butuhkan dan perlahan menyempurnakannya. Kuali obat, yang telah berkembang teratur sampai titik ini, tiba-tiba meletus menjadi cahaya api yang kuat setelah penyempurnaan itu sekitar 3 jam atau lebih. Meskipun Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menekannya, akhirnya masih ada 3 jenis cairan obat yang diuapkan di bawah suhu yang melonjak. Oleh karena itu, penyempurnaan ini berakhir dengan kegagalan. Xiao Yan mengerutkan kening sambil melihat beberapa cairan obat yang tersisa dalam kuali obat. Dia tak berdaya menggelengkan kepalanya dan mengambil semua dari mereka sebelum buang jauh ke dalam pikiran. Xiao Yan hanya memfokuskan kembali setelah mengingat alasan kegagalannya. Dia menyesuaikan kembali kondisinya dengan yang paling optimal dan tidak ragu sedikit pun sambil melambaikan tangannya. Banyak bahan obat pada platform batu di sisinya segera dilemparkan ke dalam kuali obat satu demi satu. Kali ini, Xiao Yan melemparkan perhatian yang tidak biasa. Setiap aktivitas yang tidak biasa di dunia luar terlempar ke belakang pikiran Xiao Yan. Pada saat ini, hanya kuali obat dan api berlama-lama sengit di dalamnya ada di mata Xiao Yan. Di bawah perhatian penuh Xiao Yan, banyak bayangan dari tangannya mulai muncul saat mereka menari. Suhu nyala api dalam kuali obat tinggi pada waktu dan rendah pada orang lain sambil tetap di bawah kendalinya. Perubahan rumit yang cukup sering menyebabkan banyak alkemis menjadi tertegun. Kekuatan spiritual macam apa yang dibutuhkan untuk mengendalikan api sedemikian rupa? Bahan obat menarik banyak busur di udara sebelum benar-benar dilemparkan ke dalam kuali obat. Mereka berubah menjadi bubuk obat dan kemudian cairan obat yang dibutuhkan Xiao Yan di bawah pembakaran api hijau giok yang ganas. Pikiran Xiao Yan sangat terfokus pada upaya keduanya dalam penyempurnaan dan tidak ada kecelakaan yang terjadi. Setelah hampir 1 hari 1 malam penyempurnaan, pil obat embrio, yang permukaannya tidak rata, akhirnya mulai terbentuk dalam kuali obat. Setelah pembentukan pil obat embrio, kekuatan hidup yang kaya mulai menyebar dari itu. Xiao Yan dengan lembut menghirup nafasnya ketika kelelahan di antara alisnya perlahan memudar. Benar-benar layak menjadi pil unik yang dapat meningkatkan masa hidup seseorang. Xiao Yan diam-diam memuji saat dia menjentikkan lidah dengan takjub di dalam hatinya.
Bahkan di seluruh benua Douki, pil obat yang dapat meningkatkan masa hidup seseorang sangat jarang. Setelah semua, kecuali seseorang benar-benar melatih seseorang Douki ke tingkat puncak, kehidupan semua orang akan berakhir. Jika seseorang dapat melakukan terobosan selama periode waktu ini, jangka hidup seseorang secara alami akan diperpanjang sedikit. Namun, jika seseorang gagal melakukan terobosan, seseorang akan berakhir harus mati dengan patuh tanpa mempedulikan apakah orang itu adalah Do Huang atau Do Zong. Pada saat ini, pil obat yang dapat meningkatkan masa hidup seseorang akan mengungkapkan nilai tak terbatasnya. Seseorang mungkin dapat berhasil melakukan terobosan selama bertahun-tahun yang diperpanjang jika seseorang memiliki pil obat ini. Dalam hal ini, bukan hanya umur seseorang yang melambung tinggi, tetapi kekuatannya juga akan meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, pil obat yang dapat meningkatkan umur seseorang adalah salah satu yang dicari sebanyak beberapa pil obat yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Dari sudut pandang tertentu, itu bahkan lebih berharga daripada pil obat yang meningkatkan kekuatan seseorang. Lagi pula, formula obat untuk pil obat yang bisa meningkatkan kekuatan seseorang tidak jarang, tetapi formula obat untuk meningkatkan umur seseorang sangat jarang. Sementara pikiran ini berlama-lama di hati Xiaoyan, pil obat embrio yang tidak rata mulai berangsur-angsur berbalik dan halus di bawah panggangan lambat dari api hijau giok. Sebuah aroma obat yang kaya segera dipancarkan. Apakah saya akhirnya akan berhasil? Kegembiraan sedikit meningkat dalam hati Xiaoyan saat dia melihat pil obat krim putih yang perlahan-lahan berguling di dalam api. Namun, dia tidak berani bersantai bahkan sedikit sambil terus meningkatkan kekuatan spiritualnya dan fokus pada setiap tindakan pil obat yang dibuat. Jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan penghancuran pil, Xiaoyan benar-benar tidak akan memiliki tempat untuk menangis. Xiaoyan mempertahankan kewaspadaan ini sampai kilauan di permukaan krim putih pil obat menjadi semakin kaya. Pil obat tiba-tiba bergetar sekitar setengah jam kemudian, dan riak energi yang sangat besar dan kuat tiba-tiba muncul entah dari mana. Itu seperti gelombang air yang menyebar dengan liar ke segala arah. Ledakan. Riak energi menyebar sebelum akhirnya bertabrakan dengan dinding kuali obat. Tabrakan ini memancarkan suara dentang yang jelas. Kuali obat ini benar-benar padat. Jika itu adalah kuali obat biasa, kemungkinan itu akan retak terbuka di bawah tabrakan energi seperti ini. Xiaoyan tidak bisa menahan membiarkan pujian diam saat dia melihat kuali obat yang sedikit gemetar dari tabrakan. Dia berpikir bahwa kuali obat yang dia peroleh dari Han Feng mungkin sebanding dengan apa yang disebut setan hitam yang digunakan Yao Lao. Kuali obat ditutupi dengan gambar-gambar dari segala macam bentuk binatang ajaib mungkin juga menjadi item pada apa yang disebut kuali peringkat surgawi. Suara dentang perlahan-lahan dikurangi karena pil obat berwarna krem di dalam kuali obat tiba-tiba memancarkan cahaya intens yang menembus mata. Ini dengan paksa bergegas keluar dari kuali obat yang dibungkus dalam cahaya putih. Namun, itu tidak dapat melarikan diri meskipun telah terbang di sekitar ruang yang dijaga ketat untuk waktu yang lama. Pil hijau panjang umur ini memang luar biasa. Benar-benar terpikir untuk melarikan diri begitu lahir. Xiaoyan juga terkejut ketika dia mengikuti tindakan pil obat ini. Dia segera tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia memberi isyarat ketika dia pindah kembali dan kekuatan hisap menarik cahaya putih yang mencoba untuk secara acak terbang ke segala arah dengan paksa ke tangannya. Setelah itu, dia mengeluarkan botol batu giok dan memasukkan pil ke dalamnya. Pil obat perlahan-lahan menjadi tenang setelah dimasukkan ke dalam botol batu giok. Xiaoyan hanya tersenyum puas ketika melihat ini. Dia menghembuskan nafas panjang. Penyempurnaan pil obat ini telah menghabiskan cukup banyak kekuatannya. Xiaoyan menyimpan botol obat ke dalam cincin penyimpanannya sebelum tangannya tiba-tiba bergetar. Dia menutup matanya dan tampaknya merasakan sesuatu. Itu lama kemudian sebelum akhirnya perlahan membuka dan bergumam,
Saya sekali lagi merasakan penghalang kelas Do Huang. Sepertinya saya akan segera melakukan terobosan. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan sharingnya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.